Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman UMKM, selamat datang di podcast IBT Talks. Balik lagi di podcast kali ini yang setia menemani para UMKM, mahasiswa serta entrepreneur muda yang ingin membangun bisnisnya agar semakin kompetitif dengan para kompetitor di era digital. Pada episode kali ini, kita akan membahas topik yang sangat menarik, yaitu branding dan juga fotografi, membangun identitas bisnis dan visualisasi produk agar UMKM naik kelas. Saya Muhammad Ufid Musyafa, selaku moderator podcast kali ini. Kira-kira, kenapa sih materi hari ini penting? Nah, untuk jawabannya, di samping saya sudah hadir kedua narasumber yang sangat kompeten di bidangnya masing-masing. Yang pertama, ada Ibu Olivia Febrianti Ngabito SSN, MSN, selaku pakar fotografi produk, serta Ibu Supratiwi Amir SDS MSN, selaku strategi branding. Sebelum masuk materi utama, saya ingin bertanya nih Ibu, mungkin sedikit pertanyaan ke Bu Tiwi. Kalau diminta mendeskripsikan apa itu branding, kira-kira apa sih Bu menurut Ibu? Branding itu adalah upaya bagaimana membangun persepsi di benak masyarakat terkait produk atau jasa yang mereka tawarkan. Jadi pengen dilihat seperti apa sih produk kita di mata masyarakat, apakah yang baik atau yang seperti apa. Jadi branding dalam produk itu bukan hanya untuk mengenalkan produk mereka, tapi juga sebagai Membangun persepsi citra produk di masyarakat. seperti itu Bu ya, untuk membangun persepsi ke masyarakat. Luar biasa sekali itu dalam strategi branding. Kemudian mungkin pertanyaan untuk Ibu Olive, bagaimana dengan fotografi produk Ibu? Kenapa fotografi produk sekarang menjadi salah satu faktor penting atau mungkin yang sangat krusial bagi produk untuk pemasaran digital? Oke, untuk foto produk sendiri, kenapa dia krusial atau penting, apalagi untuk sektor UMKM ya. Pastinya dia sebagai wajah utama ketika seorang mau beli produk mereka tuh pasti ngeliat dulu nih produknya gimana gitu. Jadi sangat penting dan wajib hukumnya foto produknya oke. Jadi sebelum customer membeli memang foto produk Betul, betul. produknya Bu ya. Oke, baik Ibu. Nah, kemudian Bu, dari para UMKM Bu, ada pertanyaan. Kan masih banyak banget nih pelaku UMKM yang menganggap kalau branding itu hanya dari logo. Kira-kira bener nggak sih Bu dengan pertanyaan itu? Atau sebenarnya ada esensi lain Bu dari strategi branding yang lebih besar daripada logo itu? Oke. Nah, ini yang persepsi yang salah di para pelaku UMKM karena hanya menganggap ya branding itu logo. Jadi branding itu tidak hanya sebuah logo. Makanya dalam kata branding itu kan sebenarnya kalau brand itu kan kata benda ya. Terus branding itu kata kerja. Nah, berarti kan ada, kalau kata kerja kan berarti kan ada proses di dalamnya. Jadi bagaimana proses untuk memperkenalkan gitu ya kepada masyarakat tentang produk kita. Nah, seperti yang saya bilang tadi bahwa branding itu adalah proses membangun persepsi. Bagaimana produk kita ingin dipersepsi oleh masyarakat. Seperti itu. Jadi branding tidak hanya sebuah logo, tidak hanya sebuah merek aja, tetapi dia adalah sebuah integrasi antara merek gitu ya, logo, kemasan, foto gitu ya, bahkan kata-kata yang sifatnya teks gitu ya, itu adalah sebuah kompleksitas untuk membuat produk kita bisa dipersepsi baik oleh masyarakat. Seperti itu. Memang kata kerja branding ini sangat mendalam Iya. ya, bukan hanya sekedar logo saja bagi produk UMKM ya Bu ya. Baik, kalau misalnya dari segi branding, menurut Ibu apa sih Bu kesalahan utama dari para pelaku UMKM yang sering dilakukan Bu? Karena branding tadi itu saya bilang tidak hanya sebuah logo ya, itu juga ada bagian mungkin dari boleh bisa menambahkan terkait kesalahannya. Yang pertama itu adalah karena menganggap branding itu cukup dengan logo, gitu. Terus karena berpikirnya hanya sebuah logo, akhirnya tidak mempertimbangkan hal-hal yang lain, misalnya perwajahan yang itu bisa dilihat dari visualisasi fotografi gitu ya. Terus
Berikutnya adalah tidak konsisten dalam menggunakan penamaannya, gitu. Tidak konsisten dalam membangun citra image yang ingin diberitahukan kepada konsumen, seperti itu. Kemudian kan tentang branding pasti juga ada tentang packaging kan Bu, dalam branding tersebut. Nah, kalau misalnya tentang ngomongin packaging atau kemasan Bu, banyak pelaku UMKM yang berpikir fungsi utamanya packaging itu cuma sebagai pembungkus dari produk mereka. Kira-kira menurut Ibu sebagai pakar nih, seberapa besar sih pengaruh packaging itu terhadap produk mereka sebagai branding atau mungkin segala macamnya Ibu? Oke, kemasan itu adalah seperti yang dibilang tadi Bu Olive ya, dia adalah perwajahan pertama. Jadi bagaimana menarik perhatian, attention-nya orang ya melalui apa yang tampil dulu gitu loh. Karena kita tidak bisa lihat isinya kan. Yang kita bisa lihat pertama adalah kemasannya. Kemasannya baik itu akan mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap produk kita. Kalau kemasannya kurang baik, ya gimana mereka yakin dengan produk yang kita tawarkan. Seperti itu. Jadi membangun kepercayaan itu ya melalui kemasan. Menarik perhatian, membangun kepercayaan, sehingga mempengaruhi orang untuk memutuskan apakah dia ingin membeli atau tidak membeli produk yang kita tawarkan. Berarti menjadi salah satu faktor juga Bu ya, packaging itu Betul. branding produk para UMKM Bu ya. Oke, kalau menurut Bu Olive nih Bu, kira-kira dalam packaging tersebut uh, apakah kita harus memasukkan foto produk kita yang secara bagus atau mungkin apa sih Bu yang menjadi bagian untuk packaging tersebut? Oke, kalau menjadi bagian dari packaging tadi, pasti kan setelah di-package gitu ya, sudah jadi nih kemasannya, pasti kita foto produk. Biasanya biar membangun trust tadi lagi, itu kita bisa ngasih lihat real produk di dalam packagingnya apa. Ya. Kalau mungkin teman-teman bisa lihat sendiri, biasa di Jepang tuh kelihatan tuh, kita beli wafer, foto yang di luarnya, itu wafer kalau disandingkan dengan packaging yang sama. Beda kalau dengan yang kita, ya kan, yang banyak lebih isi anginnya gitu. Jadi itulah jadinya yang salah satu faktor utama untuk membangun trust konsumen tadi. Dari kita jujur dengan isinya seperti apa, packagingnya menarik, ditambah foto produk yang di dalamnya ada packaging dan produk realnya seperti apa. Jadi sebagai pelaku UMKM kita juga harus jujur Bu ya atas Betul. Biar bisa naik kelas tadi kan. Ya, biar bisa naik kelas, kelas betul. tuh teman-teman UMKM itu ya. Baik. Kemudian nih Bu, kan ada pemasaran menggunakan media sosial juga nih Bu. Kira-kira apa aja sih Bu yang bisa kita pasarkan melalui media sosial itu Bu? Mungkin dari Bu Olive? Yang kita bisa pasarkan di media sosial tuh banyak ya, ada yang soft selling, hard selling, bahkan biasanya nanti ketika, ini contohnya kita ngomong Instagram atau TikTok dulu aja, teman-teman tuh sebenarnya sangat terbantu di era sekarang tuh adanya AI. AI itu sekarang nggak cuman untuk ngegenerate, kita nanya apa dia jawab, tapi misal kita bantu dia untuk menjadwalkan kapan kita up postingannya gitu, terus mungkin bisa untuk bagaimana dalam satu postingan atau dalam satu feed itu nggak cuma produk, tapi ada sisi pengetahuannya, ditambah produk. Jadi nggak cuma hard selling, ayo beli produk aku, tapi ibaratnya, oh ini maksudnya apa? Oh ternyata ini bagus ya gitu. Jadi banyak caranya sekarang dan mudah sebenarnya. Kalau untuk dari Ibu Tiwi sendiri kira-kira apa tuh Bu? Sebagai Untuk yang di pasaran sosial media ya pertama tentu produk melalui visualnya, melalui visualisasi yang menarik gitu ya, melalui storytelling yang baik gitu ya, itu akan membantu para UMKM mendapatkan kepercayaan masyarakat dengan memanfaatkan sosial media yang ada seperti tadi yang disampaikan oleh Bu Olive melalui TikTok, Instagram gitu ya, sangat mudah untuk memasarkan. Beda mungkin pada saat dulu ya kita harus door to door menawarkan ini produk saya. Nah kalau kita kan sekarang tidak butuh mengeluarkan energi yang banyak ya dan dibantu dengan AI ya Bu ya. Betul. Jadi kita bisa lebih memanfaatkan teknologi dan bisa mencapai target, terutama ya namanya menjual ya pasti ingin mendapatkan profit gitu ya. Nah seperti itu. mungkin saya kelas balik lagi Bu tentang foto produk. Kan tadi sempat dibahas yang seberapa penting dengan packaging foto produk itu tersebut. Kira-kira
foto produk ini bisa diaplikasikan di mana aja sih Bu, selain di packaging, atau mungkin ada hal-hal lain yang bisa kita masukkan dengan foto produk? Oke, untuk foto produk sendiri nggak masih harus di packaging juga ya. Foto produk itu juga bahkan nggak cuma untuk produk yang kita tata sedemikian rupa terus bisa kita up, tapi sebenarnya untuk tahu foto produk mungkin dari proses pembuatannya. Misalnya UMKM ngejual makanan atau snack-snack gitu yang sehat. Biar tahu sehat gimana, kita pasti harus lihat cara pembuatannya yang kita kemas dalam foto produk yang estetik gitu. Jadi nggak mesti packaging sudah jadi terus kita buat di dalam bentuk foto produk, dalam bentuk informasi juga bisa. Sebagai informasi mungkin di media sosial. Betul. Media promosi gitu ya. benar. Betul. Kemudian nih Bu, kan banyak juga keresahan dari para pelaku UMKM nih Bu, bahwa mereka nggak punya kamera profesional atau setup profesional nih Bu. Kira-kira bagaimana sih Bu cara menghasilkan foto yang bagus, mungkin hanya dengan HP, atau mungkin mereka punya kamera tapi yang kamera yang biasa aja gitu Ibu? Oke, jadi keresahan yang sering terjadi dan sering saya dengar, kami nggak punya kamera Bu, gitu. Padahal punya HP. Betul, padahal punya HP yang ada kameranya. Ya, betul. Sekarang HP itu nggak mesti HP yang mahal banget, resolusinya bagus. Bahkan HP yang di middle pun sekarang sudah oke gitu, maksudnya untuk fotonya. Terus alasan lagi nih ibaratnya nggak punya lightingnya, nggak punya setupnya. Lagi-lagi kayak saya kembali ke mungkin pertanyaan sebelumnya, karena kita sudah mengenal AI gitu ya. AI itu bisa generate misal ngehapus backgroundnya, Betul. bahkan Mengatur cahaya. ngenambahin dami-dami atau mock-up yang semestinya mungkin dulu kita bayar mahal, tapi sekarang itu udah ada gratis gitu. Jadi mungkin nanti next lah setelah ini pada saat workshop saya jelaskan lebih lanjut. Jadi teman-teman bisa ditunggu nih di workshopnya nih, ada pembahasan tentang AI. Oke, berarti memang secara branding dan fotografi ini sangat berkaitan Bu ya. Ya, Betul. Kemudian Bu, karena sangat berkaitan antara kedua tersebut, bagaimana hubungan keduanya dan membangun sebuah fondasi bisnis yang kokoh. Jadi bagaimana antara branding dan juga fotografi itu sebagai fondasi yang kokoh untuk produk yang dipasarkan oleh UMKM tersebut Ibu. Mungkin Ibu Olive. Saya dulu nih. Oke, nanti berarti dilengkapin ya Bu Tim. Jadi kenapa mereka berkesinambungan? Sebenarnya foto produk itu ada di bawahnya si branding. Jadi kalau brandingnya tadi sudah kuat, ibaratnya di packaging dan lain-lain, si fotografi ini akan nge-boost brandingnya juga. Tapi dengan bentuk fotografi juga sudah oke, udah estetik dan juga sesuai dengan pesan-pesan visual yang diterapkan oleh si branding tadi gitu. Jadi makanya mereka bisa, semestinya mereka udah harus saling menyatu ya. Jadi nggak bisa foto produk sendiri, branding sendiri. Tapi mereka sebenarnya berintegrasi bersama-sama membuat atau membentuk brandingnya bahkan lebih kuat dari si UMKM itu gitu. Sangat bersambung ya Bu. Betul. Kalau mungkin dari Ibu TV seperti apa itu? Tadi sudah dijelaskan sama Bu Olive ya, jadi memang tidak bisa dipisahkan gitu ya. Seperti yang saya sampaikan, branding itu kan membangun persepsi. Persepsi itu kan imajiner ya, kita nggak bisa lihat. Nah, bagaimana cara menunjukkan membangun persepsi kalau kita tidak bisa melihatnya, imajiner tadi, gagasannya, idenya gitu ya. Nah, melalui visualisasi fotografi itu merepresentasikan apa yang ingin dibangun tadi. Misalnya makanannya mungkin enak, itu kan bisa divisualisasikan melalui foto yang menarik, melalui foto yang mungkin diformulasi dengan efek-efek sehingga yang mungkin biasa saja menjadi lebih gurih, menjadi lebih enak, mungkin lebih hangat gitu ya. Nah, itu. Jadi fotografi itu ya terintegrasi dengan sangat penting karena dia merepresentasikan, dia perwajahan utama dari sebuah produk untuk membangun kepercayaan. Jadi sangat sangat berhubungan dan itu tidak bisa dipisahkan karena bagaimana menciptakan sebuah persepsi kalau tidak ada yang dilihat kan adalah sesuatu hal yang bisa melalui visualisasi tadi seperti itu. Berarti berkata kalau misalnya seenak apapun produknya, sekeren apapun produknya, kalau nggak ada visualisasinya tidak akan menarik konsumen Bu ya. Betul. Oke. Mungkin pertanyaan terakhir nih Bu, sebagai konklusi dan penutup podcast kita kali ini. Kalau misalnya ada UMKM yang baru merintis usahanya hari ini nih Bu, apa 3 hal utama yang harus mereka lakukan agar produknya langsung terlihat lebih profesional, lebih mungkin lebih keren di mata konsumen dan lebih menarik Ibu?
Mungkin Ibu Tiwi. Boleh, mungkin dari sisi kalau di sisi karena bahas branding ya. Nah, mungkin kalau dari sisi fotografi mungkin Bu Olive. Dari sisi branding itu yang pertama adalah membuat merek dulu. Merek yang unik, yang berbeda dengan yang lain gitu. Jadi memberi penamaan identitas. Nah, identitas itu dari mereknya. Terus yang kedua adalah merek ini harus konsisten digunakan gitu. Ada konsistensi dalam membangun merek tadi. Ingin seperti apa gitu. Dan yang ketiga lebih merek ini tidak hanya merek gitu ya, tapi juga diawali dengan representasi melalui logo gitu. Jadi memang sangat penting nih merek, terus buat logo, terus itu kita konsistensi pakai, dan yang paling penting terakhir adalah sudah ada identitas merek, sudah ada logonya. Nah, jangan lupa biar naik kelas itu, biar membangun kepercayaan itu dengan mendaftarkannya ke hak kekayaan intelektual supaya orang lebih percaya bahwa produknya ini nih benar-benar legal gitu. Itu dari sisi brandingnya. Mungkin kalau dari sisi fotografi bisa di ini, Bu Olive. Langsung saya tambahkan. Boleh, silakan Ibu. Jadi kalau 3 hal untuk foto produk nih biar si UMKM naik kelas atau yang baru banget hari ini memulai, yang pertama pastinya produknya nih ya. Percuma ada foto tapi produknya nggak ada. Benar. Iya, jadi produknya disiapkan dulu, terus setelah itu alat tempurnya. Alat tempurnya ini adalah si kamera kita. Bisa HP tadi, jadi nggak mesti harus kamera yang proper, tapi setidaknya HP kita pribadi kita bisa buat itu untuk menjadi lebih bagus atau lebih menarik perhatian si pelanggannya. Yang ketiga adalah jujur. Jadi kalau misal dalam fotografi produk yang kita jual ya sesuai dengan yang difoto gitu ya. Jangan nanti tiba-tiba kita jualnya misalnya rengginang nih, tapi tiba-tiba lain yang dijual, atau mungkin rengginang tadi ukurannya bisa selebar telapak tangan saya, tapi ternyata isi yang real adalah sekecil-kecil ini koin gitu. Jadi itu tadi produknya harus ada, bisa dimulai dari HP sendiri, dan juga jujur dalam isi kemasan dan lain sebagainya. Nah, mungkin dicatat buat teman-teman nih ya. Selain kita harus membuat logo yang pasti Bu, dan kita terus menerus menggunakan, terus juga nama produk yang jelas dan unik. Kemudian kejujuran kita sebagai integritas pelaku usaha ya Bu ya. Biar kita juga dipercaya oleh customer kita bahwa apa yang kita jual itu yang sesuai dengan promosi yang kita buat gitu Bu ya. Baik, mungkin terima kasih banyak kepada Ibu Supratiwi dan Ibu Olive telah berbagi ilmunya hari ini di podcast IBT Talks nih. Biar pelaku UMKM bisa naik kelas. Betul. Saya yakin mungkin dari insight ibu-ibu sekalian bisa menjadikan para pelaku UMKM bisa belajar lagi mungkin tentang produk-produk mereka. Baik, saya Muhammad Fit Musyafa selaku moderator mengucapkan terima kasih kepada Ibu Supratiwi Amir SDS MSN serta Ibu Olivia Febrianti Ambito dan seluruh sobat IBT Talks yang telah menyaksikan podcast ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye.